setelah kita mempelajari mengenai perjuangan menuju NKRI, lanjut lagi kita akan belajar mengenai pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya NKRI. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Ya. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Para pendiri negara menekankan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat yang bunyinya kemudian negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada sampai dengan kalimat Persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi gini intinya bahwasanya Indonesia itu disepakati oleh para pendiri bangsa bahwa Indonesia ya bentuknya negara kesatuan, tidak terpecah belah. Tidak ada negara sendiri, negara bagian, tidak ada, karena kita adalah negara kesatuan, seperti itu ya. Kalau kita membahas mengenai daerah ya, sedangkan kita tidak tahu daerah itu apa sih, Bu? Ya, jadi daerah sendiri diartikan bahwa daerah dalam konteks pembagian administratif di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Itu adalah pengertian daerah. Nah, berdasarkan pemikiran dari Muhammad Yamin dan Supomo selaku pendiri negara perancang Undang-Undang Dasar, silakan dilihat di layar, di situ ya sudah ada petikan ya apa yang diucapkan atau dikatakan oleh Muhammad Yamin dan juga Supomo. Nah, di situ dapat kita simpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lainnya seperti nagari, dusun, marga, huta kuria, gampong, meunasah, dan lain sebagainya. Itu hanya istilah-istilah untuk menggambarkan nama desa yang lain. Misal kalau ada desa, ada nagari, dusun, seperti itu ya. Itu hanya nama-nama di setiap daerah, kadang ada yang berbeda penamaannya, seperti itu. Nah, Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Indonesia. Adapun yang dimaksud adalah yaitu masyarakat hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. Seperti itu ya anak-anak. Jadi daerah ya namanya juga ada daerah, misalnya gini, Jepara, Pati, Kudus, ya itu kan termasuk daerah ya. Daerah ada tempatnya, ada pemerintahannya yang mengatur daerah tersebut ya. Kalau di Pati ya pemerintah Kabupaten Pati. Nah, itu berarti kan daerah. Setiap daerah juga itu namanya daerah kabupaten. Nah, setelah itu kan pasti ada di kecamatan, ada pemerintahan yang mengatur kecamatan, di desa juga ada pemerintahan desa. Nah, itu termasuk juga daerah. Daerah dari tingkat besar sampai dengan daerah ke tingkat kecil, seperti itu. Namun di Indonesia sendiri bahwasanya ada daerah-daerah yang menyandang status khusus ya, yaitu diantaranya seperti daerah istimewa Yogyakarta, pemerintahan Aceh, daerah khusus ibu kota Jakarta, provinsi Papua, dan provinsi Papua Barat. Itu termasuk daerah yang menjalankan otonomi khusus. Jadi kita tidak usah bahas otonomi khusus itu apa sih, Bu, karena itu bukan materi kalian ya, itu hanya sekedar info untuk kalian agar kalian tahu. Lanjut lagi, bahwasanya Indonesia yang wilayahnya begitu luas, urusan pemerintahan semakin kompleks, dan jumlah warga yang banyak, maka dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Semakin bingung sepertinya kalian. Gini ya anak-anak,
Kan gini perumpamaannya, tahu ya Indonesia itu sangat luas banget. Dari Jepara ke Pati aja 2 jam nih. Dari Provinsi Jawa Tengah ke Jawa Barat bisa aja 5 jam. Bahkan lebih. Kan itu baru Jawa loh ya anak-anak, belum sampai Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ya. Kalau dikira-kira ya bangsa kita ini, Indonesia kita, Indonesia tercinta ini tuh luasnya sangat luas dibandingkan mungkin negara Eropa, Prancis ya, Belgia atau mungkin Inggris dan lain sebagainya tuh. Ya mungkin belum ada satu wilayah negara Indonesia itu digabungkan baru mungkin seberapa bagian bangsa Indonesia atau negara Indonesia kita ini, karena memang begitu luas negara Indonesia itu. Karena kalau dianya dijalankan oleh Bapak Presiden kan pastinya capek ya, ya kan. Jadinya kan pastinya setiap daerah, provinsi atau kabupaten, kecamatan bahkan desa pasti ada yang membantu Bapak Presiden nih untuk menjalankan pemerintahan. Jadinya gitu, bukan hanya diatur oleh presiden, wakilnya, kan nggak mungkin orang satu menjalankan atau memimpin sebegini banyak orang di Indonesia, seperti itu, sebegitu banyak orang di Indonesia. Nah, gitu perumpamaannya. Jadi pastikan biar kerjanya pemerintah nggak berat gitu kan, ada pemerintahan kecil ya, dari lingkup desa, kecamatan, dan bahkan kabupaten juga provinsi. Nah itu untuk menjalankan pemerintahannya itu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah asas otonomi sendiri itu apa sih Bu? Tugas pembantuan sendiri itu apa sih Bu? Gini ya anak-anak, otonomi daerah pernah mendengar? Kalau belum gini ya, jadi ada prinsip atau asas otonomi daerah atau otonomi daerah gitu ya, adalah hak dan wewenang dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam negara ini. Misalnya gini, di Pati ya, pemerintah Kabupaten Pati. Lah, pemerintah Kabupaten Pati itu mempunyai hak wewenang dan juga kewajiban untuk mengatur urusan wilayah Kabupaten Pati, seperti itu namanya asas otonomi daerah. Nah, kalau dalam asas otonomi daerah juga kita kenal dengan asas desentralisasi, ada dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Nah ini nggak mungkin saya jelaskan semuanya, ini bukan materi kalian, hanya sekedar untuk info bagi kalian ya. Silakan dibaca mengenai pengertian desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Oke, sudah ya anak-anak. Jadi intinya materi kali ini itu kita belajar mengenai daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya gini, bahwa negara Indonesia itu terbentuk emang sudah lama, Indonesia terbentuk udah lama. Tapi Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang selama bertahun-tahun, ratusan tahun. Kemudian saat Jepang sudah kalah dari Amerika, Jepang kemudian menyerah. Indonesia nih memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945. Semenjak saat itu, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai negara yang berdiri sendiri, dalam artian negara yang tidak dijajah lagi. Nah, makanya Indonesia menerapkan hukum baru, aturan baru, menetapkan wilayah Indonesia itu seperti apa, tatanan hidup yang baru, seperti itu ya anak-anak. Nah, pada tanggal 18 Agustus ya, atau 1 hari setelah kemerdekaan, diadakan sidang PPKI, disepakati Undang-Undang Dasar kita ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar kita, konstitusi negara kita. Di situ mengatur beberapa aturan tentang Indonesia ya, termasuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di situ juga dinyatakan pasal 1 ayat 1 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, kalau daerah sendiri itu apa sih Bu ya tadi? Daerah ya memiliki, kalau dalam daerah itu pasti memiliki batas wilayah, ada pemerintahannya ya. Daerah itu dari daerah besar seperti provinsi, daerah kabupaten, kota, ada kecamatan, desa. Selain desa juga ada disebut sebagai dusun, marga, huta, huria. Itu sebuah istilah yang menggambarkan hampir seperti desa atau tempat atau daerah yang kecil seperti desa, lingkupnya itu namanya bisa disebut dusun, huta, huria. Itu terdapat di beberapa daerah. Mungkin kalau di Jawa tidak ada sebutan huta huria ya, mungkin di luar Jawa ada, nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, di Indonesia juga karena begitu luas wilayahnya, makanya
dibentuklah pemerintahan di setiap daerah ya, pemerintahan Kabupaten Pati misal, pemerintah Kabupaten Jepara dan lain sebagainya yang menjalankan atau mengatur urusan rumah tangganya atau urusan wilayahnya ya di Pati, di Jepara ya di Jepara. Itu semua tujuannya untuk pastinya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Kalau kalian masih bingung nih, Bu saya masih bingung, kalian bisa tanya saya, bisa lewat WA atau apa aja terserah medianya, mau Instagram juga boleh, tanya langsung gitu boleh, ngirim email boleh ya. Jadi kalau kalian bingung sama materinya, karena saya nggak mungkin jelaskan semuanya karena kita tidak tatap muka secara langsung ya, nah, kan bisa tanya lewat media sosial yang ada, manfaatkan secara bijak, jangan hanya main HP terus. Oke anak-anak, sekian materi dari Bu Melisa kali ini. Mohon maaf kalau apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.